Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah uji coba pelonggaran mobilitas dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penuh kewaspadaan dan bertujuan untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkapkan, pengetatan metode testing menjadi PCR untuk moda transportasi udara wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 merupakan bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian. Wiku menegaskan, pemerintah juga akan melakukan evaluasi kebijakan yang sekarang diterapkan dan tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang. Wiku menjelaskan, tes PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada metode testing rapid antigen, sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos dapat dicegah. Sementara terkait penentuan leveling kabupaten kota, pendataan hasil leveling per kabupaten kota telah diinput dengan berbagai metode, baik yang konvensional maupun digital yang sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing daerah. Hasil level PPKM per kabupaten kota secara nasional dapat dipantau oleh publik pergerakannya di situs Kementerian Kesehatan pada bagian situasi COVID-19. Instruksi Menteri Dalam Negeri gugus tugas COVID-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan resmi memberlakukan aturan terbaru bagi penumpang pesawat wajib menggunakan dokumen kesehatan PCR test sebagai syarat perjalanan transportasi udara. Namun pengelola Bandara Soekarno-Hatta masih memberikan masa transisi dan sosialisasi bagi penumpang untuk masih bisa menggunakan rapid antigen hingga 24 Oktober 2021. Pemerintah melalui instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021, surat edaran nomor 21 gugus tugas COVID-19 dan peraturan Menteri Perhubungan nomor 88 tahun 2021 tentang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat resmi memberlakukan aturan terbaru bagi penumpang pesawat, yaitu wajib menggunakan hasil dokumen kesehatan PCR tes 2 kali 24 jam sebagai syarat perjalanan transportasi udara. Namun pengelola Bandara Soekarno-Hatta masih memberikan masa transisi dan sosialisasi bagi penumpang yang melakukan perjalanan udara untuk diperbolehkan menggunakan dokumen kesehatan rapid antigen 1 kali 24 jam hingga 24 Oktober 2021. Salah seorang penumpang Putri menyayangkan dengan peraturan baru tersebut yang terlalu cepat dan belum tersosialisasi ke semua penumpang. Penerbangan itu kan bisa menggunakan antigen. Nah dari situ kita tuh cari informasi gitu, nanya-nanya ke pihak bandara gimana sih ketentuannya. Nah katanya lebih baik PCR dulu untuk mengantisipasi agar nantinya itu tidak salah gitu. Lebih baik mencegah gitu daripada pas udah kesini tapi harus PCR gitu. Senior Manager Communication Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muwardi mengatakan, pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada penumpang, maskapai, serta regulasi yang ada di Terminal Bandara Suta. Ya, berdasarkan aturan yang ada di SE 21 tersebut, untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara, untuk dari dan ke Jawa Bali itu minimal 1 kali vaksin ditambah dengan hasil negatif PCR yang diambil 2 kali 24 jam sebelum perjalanan. Pergerakan penumpang dan pesawat saat pemberlakuan dokumen kesehatan antigen saat weekend bisa mencapai 70.000 penumpang dan 500 pergerakan pesawat. Dikhawatirkan adanya peraturan terbaru dengan dokumen PCR test diprediksi akan kembali mengalami penurunan pergerakan penumpang pada transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan anak berusia di bawah 12 tahun kini diizinkan melakukan perjalanan, salah satunya menggunakan pesawat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Anissa Larasati yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan Nesya Rizvenia yang saat ini berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang teman-teman. Kita akan terlebih dahulu ke Anissa Larasati.
Laras, bagaimana situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, selamat siang Pamela dan juga saudara. Benar sekali bahwa pemerintah mulai melonggarkan mobilitas masyarakat. Kini anak usia di bawah 12 tahun telah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara. Berdasarkan pantauan kami di lokasi saat ini, yaitu di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sebetulnya siang ini suasana terbilang cukup sepi atau tidak begitu ramai. Dan juga tadi kami telah mencoba untuk mengkonfirmasi berapa jumlah anak usia di bawah 12 tahun yang hari ini melakukan perjalanan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini kepada kantor OIC atau Officer in Charge Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Memang kami belum mendapatkan datanya karena data yang saat ini diterima belum dapat diverifikasi sehingga belum dapat dipublikasikan terlebih dahulu. Namun berdasarkan pantauan kami, Pamela dan juga saudara, sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga saat ini, pantauan kami sempat melihat beberapa anak usia 12 tahun yang melakukan perjalanan. Namun jumlahnya bisa dibilang cukup sedikit, yaitu hanya sekitar 10 hingga 15 orang anak yang usianya di bawah 12 tahun yang melakukan perjalanan pada Jumat siang hari ini. Dan juga sebagai persyaratan sebetulnya ada 2 dokumen penting yang perlu dilengkapi apabila anak ingin melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi pesawat udara, yaitu dapat menunjukkan bukti negatif COVID-19 melalui tes RT-PCR, dan juga anak di bawah 12 tahun harus bepergian didampingi dengan orang tua ataupun keluarganya yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu keluarga. Sehingga anak-anak ini dapat dipastikan keamanannya dan juga ada pihak yang dapat bertanggung jawab atas keamanan dan juga keselamatan anak di bawah usia 12 tahun. Jika dewasa, yaitu di atas 12 tahun harus menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19, maka hal ini tidak berlaku bagi anak di bawah usia 12 tahun karena anak di bawah usia 12 tahun masih masuk ke dalam kategori yang dikecualikan atau tidak dapat menerima vaksin COVID-19. Dan juga Satgas COVID-19 juga mengimbau apabila anak di bawah usia 12 tahun melakukan perjalanan, ini harus tetap betul-betul memperlakukan dan juga memperlakukan protokol kesehatan yang ketat begitu. Dan juga saat kami melakukan pemantauan di sini, apabila yang sudah di atas 12 tahun dan juga sudah terdaftar di sistem Peduli Lindungi dapat melakukan check-in melalui aplikasi tersebut. Namun apabila anak-anak yang belum terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi dapat langsung mengvalidasi dokumennya pada counter check-in yang telah tersedia di bandara atau di tempat masing-masing. Demikian, Pamela. Baik, saat ini belum banyak anak usia di bawah 12 tahun yang melakukan perjalanan melalui moda transportasi udara. Lantas bagaimana penerapan syarat perjalanan di moda transportasi kereta api? Kita bergabung dengan Nesya Rizvenia. Nesya, apakah anak usia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan menggunakan kereta api? Ya, Pamela, benar bahwa mulai hari ini anak di bawah usia 12 tahun sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api. Hal ini seiring dengan melandainya kasus COVID-19. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi penumpang anak, yakni pertama wajib didampingi orang tua atau keluarga. Hal ini dibuktikan dengan membawa kartu keluarga. Kemudian kedua, diwajibkan membawa keterangan dari negatif COVID-19 melalui PCR yang berlaku 2 kali 24 jam maupun tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Dan bagi penumpang dewasa, persyaratan yang diberlakukan masih sama dengan yang sebelumnya, yakni pertama menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis pertama, kemudian menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 melalui PCR maupun antigen. Dalam pantauan kami tadi sudah terlihat di hari pertama ini penumpang dewasa atau keluarga yang turut serta membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun. Dan juga pihak stasiun menyediakan fasilitas swab antigen di dalam area stasiun. Selain itu, masyarakat tentunya tetap dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan selama melakukan perjalanan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Kembali ke studio, Pamela.
Nesya Rizvenia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelumnya Anissa Larasati melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Pemerintah kini telah memperbolehkan anak-anak berusia di bawah 12 tahun untuk melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi pesawat udara. Namun ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar anak di bawah 12 tahun tersebut boleh naik pesawat. Berikut informasi syarat naik pesawat untuk anak di bawah usia 12 tahun.